Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alifawata Syaroni, kelas 82, absen 1, akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Sebagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Motivasi Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi Industri. Industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonia de Abreu dan Francisco Serrell. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda ke Jayakarta atau Jakarta. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC Inggris.
Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Koen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Inilah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Sesuai perang dari politik adu domba Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan politik kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, banyak penduduk yang meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengaruh sistem sewa tanah. Walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pengaruh sistem tanam paksa. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kejadian tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecamkan praktik tanam paksa. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pertama, Sultan Baabullah mengusir Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun, pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Suatu ketika, kerajaan Gowa Sultan Hasanuddin dan Bone Arong-Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar.
D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Koen memerintahkan Van der Markt menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Suraagul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upasanta. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lubung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Setelah semua persiapan selesai, pengempungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal. Karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuasaan Mataram. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi, Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Beng. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Perang Paderi di Sumatera Barat. Ide pembaharuan kaum Paderi berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol, M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Alahan. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Belanda berhasil memadamkan perlawanan di Diponegoro. Setelah itu, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi di benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Perang Diponegoro. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro, Patih Danureja IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan.
Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegal Rejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan 1825-1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Namun, langkah ini gagal memadamkan perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Parwiyodirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat, karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Perang Aceh. Semangat jihad perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Siasat konsentrasi Stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar dan keuangan terus terkuras. Belanda mengutus Dr. Snock Horgenje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam, ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Menurut Horgenje, taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ulu balang, bangsawan, dan kaum ulama. Taktik ini berhasil. Banyak ulu balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ulu balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Monlaboh pada 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak-Dien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Myotea gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Singamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perang Jagaraga di Bali.
Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta Perkumpulan Kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan, seperti Trikoro Darmo 1915, Jong Java 1915, dan Jong Sumatron Bon 1917. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20 antara lain Jong Islam Matian Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Jong Islam Matian Bon (JIB) didirikan tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta dengan Ketua Raden Sam. Selain sebagai pusat dakwah Islam, JIB juga mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, penerbitan. Muhammadiyah didirikan K.H. Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah mempunyai tujuan mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis, membersihkan praktik keagamaan dari syirik dan bid'ah, serta mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia
adalah sebagai berikut. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Budi Utomo. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo (BU) dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan E.T. Aryo Tirtokusumo. Sarekat Islam. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam (SDI) oleh K.H. Samanhudi dan R.M. Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya, tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain. Pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Pada tahun 1915, jumlah anggota SI mencapai 800.000. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IPA yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni E.F.E. Doesdecker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IPA sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Indische Vereniging, PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925, berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Djayadiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nadir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu A. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. B. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. C. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. D. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. E. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner, sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili Belanda. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara.
Tahun 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Selain 5 organisasi di atas, kalian dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 1935 berdiri Parindra, Partai Indonesia Raya, dengan beberapa tokoh seperti M. Husni, Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Gerindo, Gerakan Indonesia, didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Pemimpinnya adalah mantan pimpinan Pak Pindo yang dibubarkan tahun 1937, seperti Amir Syarifuddin, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. A.K. Ghani. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru, Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu 1. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara XXV untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara XVI untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra karena para tokoh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada akhirnya organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai
Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban dan demi pemerintah Jepang. Pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari dan KH Mas Mansyur. Pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seninendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Barisan Pemuda Seinadan dibentuk pada 9 Maret 1943. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Adapun PETA yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Pengarahan Romusha. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusha dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusha, makanan yang mereka dapat tidak dijamin. Kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusha. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Yanfu. Jugun Yanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap kaum pergerakan. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansyur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan digantikan barisan pelopor. Sama seperti putra, barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Gerakan sembunyi-sembunyi. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara terus mereka kobarkan. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subardo, Sukarni, Amaramis, Wikana, Chairul Soleh, dan Amir Syarifuddin. Perlawanan bersenjata. Ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Aceh. Dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Pliang Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1945, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati. B. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Dipelopori oleh KH Zainal Mustafa yang menentang Seikerei, yakni menghormati Kaisar Jepang.
Pada tanggal 24 Februari 1944, melalui perlawanan terhadap tentara Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang, lalu dihukum mati. C. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin H. Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi, pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. D. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Shodanso, komandan peloton. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail Muradi Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. 3. Pengenalan tanaman baru. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Transportasi 5. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Sebagai contoh, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah ataupun swasta. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan Barat. 7. Mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. 8. Perubahan dalam pendidikan. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda juga telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Institut Pertanian Bogor, IPB. Pada masa pemerintahan kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elite intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. 9. Perubahan dalam aspek politik. Pada masa kerajaan, rakyat diperintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintahan kolonial Barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sementara itu pada masa pemerintahan kolonial Barat dikenal gubernur, jenderal, residen, bupati, dan seterusnya.
Terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang pusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dan dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kalian temukan di berbagai kota di Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pengaruh lain dalam bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusha ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia Tenggara untuk membantu perang Jepang. Sebagian dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar Jawa bahkan ke luar negeri seperti ke Burma, Malaya, Vietnam, dan Mung Thai atau Thailand mencapai 300.000 orang. Ratusan ribu orang tersebut banyak yang tidak diketahui nasibnya setelah Perang Dunia II usai. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi Perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia. Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama sekolah-sekolah. 4. Perubahan dalam aspek politik. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, secara politik organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia. Akibatnya, hal ini menimbulkan beragam tanggapan dari para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Para tokoh ini adalah mereka yang muncul dalam berbagai organisasi bentukan Jepang. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Pada masa akhir pendudukan Jepang terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormat matahari. Oke, itu saja teman-teman. Semoga itu membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.